Hari ini masyarakat Desa Penglatan kembali diundang oleh Bapak Kepala Desa Penglatan Nyoman Budarse bersama dengan Ketua BPD Gede Adi Kurniawan, yaitu terkait dengan beberapa agenda yang diantaranya penyampaian revisi peraturan desa terkait BUMDes, program kerja BUMDes, pengelolaan sampah 3R, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu penyampaian hasil akhir sengketa tanah kantor kepala desa yang tetap kandas walaupun telah menempuh banding ke tingkat MA maupun mengirim petisi langsung ke Presiden Jokowi. Dalam kesempatan Paruman Desa ini, Gede Adi Kurniawan, Ketua BPD Desa Penglatan, menyampaikan terima kasih kepada semua perangkat desa dan masyarakat yang hadir serta tokoh masyarakat yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Buleleng, Bapak Wayan Sumoadnyane. Dan Gede Adi juga menyinggung terkait dengan pengelolaan sampah TP3R yang sampai saat ini belum mendapatkan lokasi yang tepat sebelum kemudian membuka paruman program kerja BUMDes Desa Penglatan. Terkait dengan program kerja BUMDes Kencana Sari Amerta Desa Penglatan, Ketua BUMDes menyampaikan program kerja tahun 2022 yang diantaranya yaitu mengurus badan hukum BUMDes yang saat ini baru pada tahap pengajuan nama badan hukum, menyampaikan hasil kerja BUMDes selama tahun 2020 dan proyeksi sampai dengan Desember 2021 yang telah memberikan PAD kepada desa puluhan juta rupiah tiap tahunnya. Dan sehubungan dengan program kerja tahun 2022, BUMDes juga menyampaikan rencana untuk menaikkan tarif air bersih berjenjang dan mengenakan tarif bagi pelanggan kategori sosial seperti halnya sekolah dan tempat ibadah. Untuk kategori sosial yang sebelumnya gratis akan dikenakan tarif flat tetap Rp500 per kubik, sedangkan untuk tarif penduduk ber-KTP Penglatan akan dinaikkan menjadi Rp750 untuk pemakaian di atas 10 meter kubik. Dan bagi pendatang yang tidak ber-KTP Penglatan dikenakan tarif lebih besar, yaitu sekitar Rp1.500 sampai Rp2.500 untuk pemakaian di atas 10 meter kubiknya. Terkait dengan perkembangan terakhir kasus sengketa tanah kantor kepala desa, Nyoman Budarse menyampaikan bahwa Bupati Buleleng memutuskan tidak mau lagi memperpanjang kasus tersebut dan merasa capek untuk mengemis kepada pihak penggugat. Beliau juga berjanji akan memberikan dana anggaran Rp900 juta di awal tahun 2022 untuk membuat kantor kepala desa yang baru dengan lahan yang lebih luas. Sekaligus meminta agar masyarakat bisa legowo menerima hal tersebut untuk menjaga ketenangan Desa Penglatan tanpa ada konflik lagi. Dan dalam sesi tanya jawab, Kepala Desa juga berharap kepada masyarakat Desa Penglatan agar ikut memajukan LPD dan BUMDes sebagai milik bersama. Dan berikut ini adalah penjelasan lengkap dari Pak Nyoman Budarse, Kepala Desa Penglatan, tentang kronologi permasalahan sengketa tanah kantor desa dari awal sampai akhir. Melakukan pendekatan upaya kami disuruh mensertifikatkan tanah tersebut. Alasannya sudah tidak bermasalah dengan anak-anaknya. Namun pada akhirnya dalam perjalanan terkendala, akhirnya menjadi masalah kami digugat. Jadi setelah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, mediasi tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, termasuk rapat-rapat tokoh masyarakat di desa dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, pelaku sejarah, kemudian paruman, termasuk paruman di Desa Bukit dari daerah Sentra Sarangsami, Kandun Kuning, Kandun Eling yang melakukan rapat di Bukit. Akhirnya tanggal 27 Februari 2017 jam 13 kami menerima surat dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk menghadiri sidang. Hari itu juga kami bersama Bapak Camat Buleleng, Bapak Dewa Marianke, menghadap Bapak Asisten 1, yaitu Bapak Sukerte, untuk minta petunjuk yang harus kami lakukan. Selanjutnya secara lengkap Bapak Ibu santun disiapkan inge-unike berupa tulisan atau naskah secara berdirinya kantor berbekal Wenten, diskresi pengurusan aset-aset desa Wenten, kronologis terjadinya proses gugatan itu sampai 114 langkah. Ini kesantun Wenten, artinya dia memperkenalkan itu pangten kader titian madras berbekal
misah-misahan dewek. Itu prosesnya sangat panjang. Nah, setelah kami bersama-sama berjuang menuntut keadilan, kita menuntut keadilan, bukan menuntut seseorang. Menuntut keadilan demi kepentingan desa, yang selalu kami didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap aset desa, utamanya juga Bapak Kades Setiawan dan Wayan Sumarjana, yang kebetulan sebagai wakil rakyat. Di samping Pak Kades atau Pak Somo sih dia dogen, banyak tokoh juga yang membantu kami, mendukung kami untuk berupaya seperti itu. Dan warga masyarakat sampai akhirnya dari sebuah kami menjalani proses hukum dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung, sampai di PK idedane titiang pembekas kandas. Jadi punya orang kalah kandas. Maka saat ini kita hanya mengikuti petunjuk dan langkah pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati. Dia selama ini nanti diperintahkan dari atas, itulah yang dia melaksanakan. Betul ya? Nah, dalam hal ini melalui rapat bersama yang dipimpin oleh Bapak Bupati Buleleng, dihadiri oleh Ketua DPRD Buleleng, Bapak Kapolres Buleleng, Kepala Pengadilan Negeri Singaraja, Bapak Asisten 1, Kadis Pertinta, Kadis PMD, Kabak Hukum, Kabak Aset, dan yang lainnya. Sedangkan kami dari pihak desa yang hadir berbekal Bapak Kades Setiawan dan Wayan Sumarjana selaku tokoh masyarakat, Ketua BPD dan anggota, Klien Desa Adat, Ketua LPM, Sekdes, dan Kasih Pemerintahan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 di rumah jabatan Bapak Bupati Buleleng dengan kesimpulan rapat sebagai berikut. Nah, ini perlu yang sampaikan ya. Nomor 1, Bapak Bupati sudah tidak mau lagi memperpanjang membicarakan proses hukum karena upaya kita sudah berakhir atau sudah inkrah putusannya, dan tidak mau lagi melakukan pendekatan atau mediasi dengan pihak penggugat. Ini ringan rawan Bapak Bupati. Alasannya apa? Karena beliau sudah cukup merasa mengemis kepada penggugat demi desanya sendiri. Nah, itu alasannya Pak Bupati tidak lagi mau bermediasi. Lanjut. Untuk itu, Bapak Bupati mempersilahkan pihak Pengadilan Negeri Singaraja dan kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugasnya, menyelesaikan masalah kantor berbekal pengelatan. Namun, ini penting, untuk menjaga keamanan daerah, Bupati selaku kepala daerah dengan kewenangannya akan menyerahkan bangunan kantor berbekal yang dieksekusi tersebut setelah selesainya pembangunan kantor berbekal pengelatan, diberikan waktu kurang lebih 1 tahun. Kemudian nomor 2, kita kesepakatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Bupati berjanji akan memfasilitasi pembangunan kantor berbekal pengelatan yang baru bersama masyarakat pengelatan yang luas tanahnya lebih kurang atau paling sedikit minimal 4 are atau sampai dengan 5 are, kalau bisa lebih. Menunjuk Saudara Wayan Sumarjana sebagai koordinator pembangunan, didampingi oleh Pak Kades Setiawan, yang gambarnya Bapak Bupati ikut mendesainnya agar betul-betul bangunannya bagus. Itu janjinya Bapak Bupati. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kepada perbekal melihat tanah rencana lokasi kantor perbekal yang bisa dibeli, yang akan disurvei secepatnya oleh tim kabupaten bersama Bapak Bupati untuk dipilih yang terbaik serta harganya terjangkau sesuai dengan apresial atau kalau bisa di bawah apresial, agar sisa anggaran untuk masalah ini lebih banyak bisa dipakai membangun. Nomor 4,
Sumber dana APBD Kabupaten Buleleng tahun 2021 sebenarnya telah terpasang anggaran kurang lebih 900 juta untuk penyelesaian masalah tanah kantor protokol kesehatan dengan bangunannya. Nih. Kemudian, namun karena sudah akhir tahun sekarang, ini sampai Desember, dan karena maka dana tersebut menjadi silpa dan akan dipasang kembali dalam APBD tahun 2022, dan karena merupakan dana silpa, secepatnya awal tahun 2022 sudah bisa direalisasi menurut penjelasan dari Pertinta Kabupaten Buleleng. Yang itu penjelasan dari Pertinta, nggak usah Pak Man, uang itu sudah nanti saya pasang kembali awal 2022 sudah bisa direalisasi. Kenten bunyian Pertinta. Nomor 5, Bapak Bupati juga berjanji akan memberikan BKK tahun 2022 sejumlah 300 juta. Nah, mudah-mudahan saja tidak menunggu Pak Bupati digigit, sehingga dana dari APBD kabupaten akan bisa menjadi 1,2 miliar untuk menyelesaikan kantor protokol kesehatan. Diharapkan oleh Bapak Bupati agar Bapak Kades Setiawan selaku anggota DPRD provinsi mengisikan dana bansosnya di provinsi minimal 300 juta untuk penyelesaian kantor protokol kesehatan. Itu amanah dari Bapak Bupati. Nomor 6, Bapak Bupati, nanti peringatan tingkat besar, Bapak Bupati menekankan kepada semua tokoh masyarakat, terutama perbekal dan jajarannya dan masyarakat Melatan, untuk menerima kenyataan ini dengan legowo. Jadi Ceng Balai lagu ya, dan berupaya bersama-sama memperbaiki kenyataan itu agar lebih baik dan dari sebelumnya. Kita bersama pasti bisa. Yang terlawas nih Bapak Bupati. Nomor 7, semua pembicara dalam forum tersebut, Bapak Bupati Buleleng 2 kali, Bapak Kades Setiawan, Bapak Wayan Sumarnyane, saya selaku Perbekal, Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja, sudah kami catat dengan baik berupa menulis rapat sebagai bukti hasil pertemuan pada hari itu. Nomor 8, menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut di kantor Bupati pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, kami selaku Perbekal mengadakan rembuk bersama dengan BPD, perwakilan tokoh masyarakat yaitu Bapak Kades Setiawan dan Wayan Sumarnyane, Kelian Sadat, Ketua LPM, Pemucuk LPD, Ketua Pengelola Bum Desa, Ketua Karang Tarunas, Sekdes, dan semua klien Banjar di ruangan saya selaku Perbekal untuk membicarakan lokasi tanah yang perlu kita jajaki sebagai calon lokasi kantor Perbekal yang akan disurvei oleh pihak tim kabupaten. Dan dalam rapat tersebut didapatlah 9 lokasi yang perlu saya atau kami jajaki. Ada 9 lokasi yang sudah jajaki dan hasilnya nomor 9, dari 9 lokasi itu akhirnya yang bisa atau yang diizinkan untuk kita beli antara lain nomor 1, tanah Komang Suarmoyase di batas desa di Kodam, di sebelah selatan perbatasan. Nomor 2, tanah Mengalinsyana CS di sebelah kuburan Seter Dalam Purwo, yaitu di sebelah kuburan Bedlor. Nomor 3, tanah Wayan Sumarnyane di sebelah timur jembatan. Nomor 4, tanah Insinyur Nyoman Sudikse almarhum yang sekarang di sertifikatnya pertama Ibu Sari anaknya, itu di Banjar Kajanan sebelah utara dari Tangkas, di sebelah barat rumah Made Wijana. Nah itulah
yang dapat kami sampaikan. Sementara perjalanan kami bersama tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang peduli memperjuangkan aset desa. Selanjutnya gongnya ada pada Bapak Bupati bersama tim kabupaten. Dia menjajaki punike tentang kenang tidak senados kenang harga. Yang penting mau beli, mungkin luas nih banyak begitu. Kemudian bagaimana keadaan tanahnya? Oke. Terus selanjutnya semoga Bapak Bupati dapat menyelesaikan masalah ini sehingga bagi Penglatan, derita kita semua warga masyarakat Penglatan berjuang untuk memperoleh keadilan walaupun panas, semoga berbuah manis akhirnya nanti dengan slogan sengsara membawa hikmah. Tapi tujuan kita menaikkan tarif adalah supaya bisa berinvestasi lagi. Saya kebetulan hari ini sudah memiliki mata air yang sangat besar di Desa Ambengan, sudah selesai. Volumenya itu 15 liter per detik. Ketua LPD Ambengan yang memiliki lokasinya sudah selesai. PJM mau bangun reservoir di Padang Kuil. Saya memohon mata air itu akan saya bawa ke Penglatan, tinggal menyediakan pipanya saja sehingga BUMDes Desa Penglatan bisa menguasai di sekitar desa kita ini gitu. Itu yang saya akan sudah saya kerjakan. Tinggal silakan Pak BUMDes bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai sumber air itu. Tinggal pipanya saya akan berusaha dengan tokoh-tokoh yang lain untuk mencarikan bantuan-bantuan supaya BUMDes itu tidak terbebani dengan banyak modal.